Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Ketemu lagi dengan Bu Restia, guru kelas 6 SDN Galur 01. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Jika kalian siap, katakan, tubuhku sehat, jiwaku kuat, dan saya siap untuk menerima pelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Muatan bahasa Indonesia. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan membaca? Baik, membaca merupakan kegiatan melihat sebuah tulisan bacaan atau teks dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Buku merupakan jendela ilmu. Informasi dari teks dapat kita peroleh dengan membaca. Setiap bacaan memiliki ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat paling umum. Ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar dan selalu dibahas dalam sebuah bacaan. Biasanya, kata kunci dalam sebuah ide pokok selalu diulang-ulang dalam bacaan. Kalimat inti yang menjadi ide pokok dijelaskan dalam bentuk kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas berisi penjelasan tambahan dari rincian pokok suatu paragraf. Anak-anakku sekalian, berikut merupakan langkah-langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, membaca keseluruhan teks bacaan. Kedua, memahami isi teks bacaan tersebut dengan cermat. 3. Menemukan ide pokok teks bacaan. Bagaimana cara membuat kesimpulan dari sebuah teks yang dibaca maupun didengar? Caranya adalah 1. Membaca secara intensif teks dari awal sampai akhir. 2. Menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. 3. Membuat kesimpulan dari masing-masing paragraf. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. 1. Menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami. 2. Menggunakan kosakata yang baku. 3. Tidak bertele-tele. 4. Berisi pokok pembicaraan. 5. Dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. 6. Dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari sebuah teks. 7. Merupakan intisari dari teks tersebut. Nah, anak-anakku yang hebat, apakah kalian sudah mengerti bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik? Latihan soal. Berikut Ibu menyediakan sebuah teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, tugas kalian adalah membaca teks tersebut dengan baik, kemudian tuliskan ide pokok serta informasi penting yang terdapat dalam masing-masing paragraf. Ingat ya, dalam teks tersebut terdapat 3 buah paragraf. Jadi, kalian tuliskan masing-masing ide pokok serta informasi penting yang terdapat dalam paragraf 1, paragraf 2, serta paragraf ketiga. Tuliskan dalam buku latihan tematikmu. Alhamdulillah,
Materi bahasa Indonesia hari ini telah selesai. Jangan lupa kalian kerjakan tugas dengan baik dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.